Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap, lalu pergi ke Safrat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah, ambilkan juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap kehadiran Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan kesempatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab
Mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, minggu lalu kita mendengarkan pengajaran Yesus tentang ajakan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Dalam lanjutan pengajarannya hari ini kita mendengarkan bagaimana kasih kepada Allah itu juga kepada sesama bisa diwujudkan. Mengasihi Allah tidak sama dengan misalnya mencari muka di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tidak juga misalnya dengan mencari kehormatan bagi diri sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat yang oleh Yesus pada hari ini dijadikan sebagai contoh dan peringatan bagi para muridnya. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, karena mereka suka berjalan memakai jubah panjang dan menerima penghormatan di pasar. Suka duduk di tempat-tempat terdepan di dalam rumah ibadat dan tempat terhormat di dalam perjamuan. Bukan pertama-tama untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari kehormatan diri sendiri. Maka ini bukanlah contoh mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan, dengan segenap budi, dan dengan segenap apa yang ada di dalam diri. Karena ini sama artinya dengan mencuri kehormatan Allah. Mengasihi Allah justru ditunjukkan oleh seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan, dan Yesus katakan persembahan orang ini jauh lebih banyak daripada semua orang lain yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Kita tahu bahwa peser adalah mata uang, satuan mata uang terkecil di dalam masyarakat Yahudi waktu itu, dan 2 peser itu setara dengan upah bekerja 1 hari. Dan janda miskin ini mempersembahkan itu semua ke dalam peti persembahan. Tindakannya ini adalah tindakan mengasihi Allah, tetapi juga sekaligus mengasihi sesama. Kenapa? Karena dengan memberikan apa yang ia punya hari itu total, dia percaya kepada penyelenggaraan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak khawatir, dia tidak berpikir bahwa dia akan kekurangan. Maka apa yang sebenarnya bisa ia pakai untuk hidupnya hari itu, ia persembahkan seluruhnya di dalam peti persembahan. Tentu saja ini adalah latar belakangnya, bahwa orang miskin, sebagaimana mungkin juga janda seperti ini, di dalam masyarakat Yahudi menjadi kelompok masyarakat yang memang harus dibantu. Maka Yesus dengan keras tadi mengkritik orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang mencaplok rumah janda, mengambil hak milik janda. Jadi orang-orang kecil seperti ini adalah orang-orang yang memang mendapatkan bantuan dari orang lain, juga dari institusi, dalam hal ini misalnya keagamaan, untuk bisa tetap melangsungkan kehidupan secara layak. Maka Yesus memuji persembahan janda miskin ini bukan dari soal nominalnya,
Karena nominal itu relatif. Bagi janda miskin ini 2 peser itu adalah everything, semuanya. Dan dia berikan itu. Tetapi mungkin bagi orang yang memiliki lebih, 2 peser itu adalah sesuatu yang nothing. Bukan apa-apa. Itu ibarat kalau kita punya 5 juta, 1 rupiah itu mungkin bukan apa-apa. Tapi bagi orang yang tidak punya apa-apa, 1 rupiah itu adalah segalanya. Dan itu yang diberikan oleh janda miskin ini. Maka ini bukan soal nominal, karena nominal itu relatif. Mata uang kita itu bisa sewaktu-waktu dipotong dan nilainya bisa berkurang jauh banyak, relatif. Tetapi yang dipuji Yesus adalah bahwa janda ini percaya sepenuh hati kepada Allah. Dan sebagai bentuk kepercayaannya itu, sebagai bentuk kasihnya baik kepada Allah maupun kepada sesama, dia berikan seluruh yang ia punya hari itu ke dalam peti persembahan. Karena dia tahu dia tidak akan kekurangan, bahwa hidupnya akan tetap dijamin, akan ditolong oleh siapapun yang memang merasa bahwa orang-orang seperti ini harus ditolong. Dan ini menjadi hal yang biasa di dalam tata masyarakat Yahudi waktu itu. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka ini bukan persoalan miskin atau kaya. Ini adalah soal bagaimana kita sungguh percaya kepada Allah yang menyelenggarakan kehidupan kita, sehingga kita pun melihat bahwa apa yang ada di dalam diri kita sebagai anugerah dari Allah. Hal yang sama tadi kita temukan di dalam bacaan pertama, bagaimana seorang janda di Sarfat sungguh percaya kepada perkataan Elia meskipun dia hanya punya segenggam tepung. Ketika Elia memintanya, dia percaya dan dia berikan itu karena Elia mengatakan bahwa Allah akan menjamin hidupmu. Dan betul, dia tidak kekurangan gandum sedikit pun atau tepung sedikit pun. Saudara sekalian yang terkasih, mungkin kisah-kisah seperti ini terlihat abstrak, terlihat naif, terlihat tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Seandainya begitu banyak orang yang hidup di zaman sekarang juga mendengarkan bisikan Allah di dalam hati mereka, mungkin kita tidak akan dengan mudah melihat orang yang misalnya berkeliaran di jalan tanpa tujuan karena tidak memiliki rumah, atau melihat begitu banyak orang kelaparan karena tidak punya apapun yang bisa dimakan. Karena apa? Karena banyak orang yang mendengarkan bisikan hatinya untuk berbagi dan menyelenggarakan kehidupan mereka. Bahwa kemudian dengan mudah kita masih melihat begitu banyak orang miskin, begitu banyak orang terlantar, begitu banyak misalnya persoalan-persoalan ketidakadilan. Ini tanda bahwa banyak orang menutup hatinya terhadap bisikan Allah. Seperti gambaran ahli-ahli Taurat yang mungkin mencari kehormatan diri sendiri dengan properti yang dimiliki, dengan ulah kesalehan yang dia tampilkan, tetapi tidak ditemukan kemudian di dalam kehidupan yang lebih nyata ketika ia keluar dari rumah ibadat. Ini adalah persoalan, apakah kita sungguh percaya kepada Allah yang menyelenggarakan kehidupan, sehingga kalau kita percaya kepada Allah yang demikian, sama seperti Allah yang murah hati, kemudian kita bisa tergerak untuk murah hati pula, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat iman, agar kita semakin percaya Allah adalah sumber kehidupan kita. Ialah yang menyelenggarakan hidup kita, dan hanya kepadanya kita layak memberikan penghormatan, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi demi kemuliaan Allah. Semakin kita memuliakan Allah, keselamatan juga akan kita dapatkan. Semakin kita mau mengasihi Allah, semakin pula kita akan membuka hati kita terhadap bisikannya, sehingga semakin kita tahu apa yang dibutuhkan oleh sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan rasa percaya, dengan iman yang semakin besar, kita juga diluputkan, dihindarkan dari kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang tanpa alasan. Dan sebaliknya,
kita berani menyerahkan hidup kita, pun kalau kita merasa bahwa selalu ada banyak hal yang bagi kita mungkin kurang. Tetapi kepercayaan kepada Tuhan membuat kita mampu meneruskan perjuangan, bukan di dalam keputusasaan, tetapi di dalam pengharapan bahwa ada banyak hal baik yang dipersiapkan oleh Allah di dalam hidup kita kalau kita mau bekerja sama dengan Allah dengan cara sungguh membuka mata hati kita terhadap kebutuhan sesama dan melihat hidup kita dengan penuh syukur sebagai penyelenggaraannya, sehingga kita berani berbagi dan mendapatkan bukan karena kita kurang, tetapi justru karena kita berani memberikan apa yang kita punya dan membagikan apa yang kita punya di dalam semangat kasih sebagaimana Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bukan menjadi ancaman bagi siapapun, sebaliknya menjadi ajakan agar kita berani mensyukuri kehidupan dengan dasar ya, bahwa Allah menginginkan keselamatan bagi kita, bahwa kemuliaannya di atas segalanya, dan bahwa kita adalah anugerahnya, hidup kita adalah anugerahnya. Kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan